Maha dahsyat dan luar biasa. Bapak terima kasih buat kesempatan pada pagi dan siang ini. Kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan kembali juga saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab firman Roh Kudus, pakai dan urapi hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu ini yang hina-hina. Hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Hamba-Mu yang belepotan dengan kesalahan dan dosa. Kuduskan oleh darah Yesus. Sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Jamah hati ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hikmat Allah Roh Kudus saja yang disampaikan, yang menjadi nasihat bagi kami pada perenungan ini. Urapi hamba-Mu Bapa dengan surapan daripada Engkau. Demikian juga jamah setiap hati jemaat yang saat ini hadir, sehingga setiap hati mereka dipersiapkan sebagai tanah yang subur untuk menerima benih firman ini, sehingga benih ini jatuh di tanah hati mereka, bertumbuh berakar dan berbuah, dan buahnya itu manis, buahnya itu memuliakan Tuhan, buahnya itu membuat orang banyak datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk dikorbankan bagi setiap kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang pasti di dalam Engkau, tebusan yang pasti. Dan kami percaya sebagai orang pilihan-Mu, kami bukan lagi sebagai terdakwa, kami bukan lagi sebagai orang hukuman, kami bukan lagi seorang yang menjadi target daripada roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, tapi kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, dan kami adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Silakan dulu. Terima kasih dalam Tuhan. Kita masih di poin yang keempat dari Yohanes pasal 3 ayat 16, khotbah berseri, yaitu dari Yohanes 3:16, di mana temanya Allah mengaruniakan anak tunggal. Ini poin yang keempat. Saudara, sebelum saya masuk ke poin yang keempat, yaitu mengaruniakan, dan semoga hari ini selesai poin yang keempat ini, dan nanti kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu anak yang tunggal. Dan ini menjadi pesan Natal kita atau tema Natal kita, yaitu supremasi Allah di dalam Yesus Kristus. Keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia itu tema khotbah saya atau tema khotbah GB dan kemarin selama beberapa bulan terakhir ini. Dan kita kembali membaca Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan demikian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, seperti tadi saya katakan, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu berkat. Kalimat mengaruniakan artinya itu berkat agung dari Allah bagi setiap kita. Nah, kita akan baca kembali. Saya akan bacakan sebagai ayat referensi, yaitu Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan Matius 13 ayat 44 sampai 46, ini bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga, dan dia perumpamakan bahwa seorang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang, dan seorang yang menemukan juga mutiara yang begitu sangat indah, dan akhirnya ia menjual seluruh harta miliknya, semua harta miliknya. Artinya apa yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, semua dia jual untuk membeli ladang yang di dalamnya itu terdapat harta terpendam atau mutiara yang sangat indah dan sangat mahal sekali, saudara. Nah, ini perumpamaan apa, saudara? Ini perumpamaan bicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga bicara apa? Bicara di mana
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalimat mengaruniakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bicara mengenai berkat agung. Berkat dari segala berkat. Berkat yang tidak ternilai harganya. Berkat yang tidak bisa dinilai dengan nilai apapun yang ada di seluruh alam semesta ini. Saking mahalnya berkat itu, saudara. Siapa berkat agung itu? Apa berkat agung yang saudara dan saya terima? Berkat agung yang saudara dan saya terima yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Dialah kado terbesar. Dialah berkat terindah. Itulah yang diberikan oleh Allah Bapa kepada saudara dan saya. Sehingga saat ini saudara dan saya memiliki berkat agung itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji Tuhan, bagus. Tapi tadi yang saya sampaikan nangkep ya. Oke. Nah, berkat agung itu siapa? Berkat agung itu adalah Tuhan Yesus. Artinya, saat ini saudara dan saya sudah memiliki berkat agung itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dia ada di mana? Ada di dalam hati nurani saudara dan saya. Ini berkat termahal. Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal 13 ayat 14 sampai 6. Sampai orang yang menemukan itu, dia jual semua harta miliknya. Semua, artinya semua kekayaan yang dia miliki, aset yang semua dia miliki, dia jual semua demi mendapatkan siapa? Berkat agung itu. Demi mendapatkan berkat agung itu. Nah, saudara, terpikir nggak oleh saudara dan saya? Saudara dan saya menerima berkat agung itu, dan harga yang harus saudara dan saya bayar bukan lagi dengan harta apa yang kita miliki, tetapi yang paling berharga adalah apa? Kehidupan saudara dan saya dipersembahkan bagi Dia. Dan firman Tuhan katakan apa? Saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Sudah dibeli dan dibayar dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Yesus. Jadi saudara dan saya sudah punya, kita milik Kristus dan kita juga milik Dia. Satu status yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita sudah memiliki Kristus dan kita adalah milik Kristus. Ini anugerah yang luar biasa, anugerah yang terbesar, yang harusnya saudara dan saya memelihara berkat agung ini dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Bagaimana cara memeliharanya? Memelihara artinya kita taat dan mengikuti perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengasihi aku, dia akan mengikuti perintahku, dia akan mentaati perintahku. Tapi tidak sampai di situ Tuhan katakan, sebab Tuhan tahu tidak mungkin saudara dan saya menjadi pelaku firman tanpa Roh Kudus dikirim bagi saudara dan saya. Sebab natur daging saudara dan saya nggak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tidak bicara stop sampai siapa yang mengasihi aku, dia mengikuti perintahku. Tapi selanjutnya dia katakan, aku akan kirim Roh Kudus menjadi penolong bagi kamu, Parakletos, penasehat yang ajaib. Itu yang dia kirim. Dan itu pun tinggal tetap di dalam hati nurani saudara dan saya. Inilah yang menjadi kekuatan, inilah yang menjadi penolong kita, inilah yang memotivasi kita, yang memampukan saudara dan saya menjadi pelaku firman. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak bisa jadi pelaku firman. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa beribadah di sini dengan iman datang kepada Tuhan. Walaupun banyak yang beribadah karena status, tapi saya selalu berdoa dan saya percaya jemaat GBI itu adalah jemaat yang beribadah karena iman kepada Tuhan. Dan tanpa saudara Roh Kudus, saudara nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan tanpa Roh Kudus juga saudara dan saya tidak akan pernah bisa saat ini membaca dan membuka hati untuk firman Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus juga saudara dan saya tidak akan pernah bisa membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus juga saudara dan saya nggak akan pernah bisa melayani Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena peranan Roh Kudus
Dia terus dikirim untuk menolong saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan saudara, hidup orang Kristen sejati, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa dia saudara dan saya nggak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Karena Roh Kudus lah yang membuat saya dan saudara dan saya bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Kita patut bersyukur. Ini berkat agung, berkat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun juga. Itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Kita harus bangga dengan itu. Kita harus memproklamirkan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berkat yang begitu besar dan nggak ternilai. Nggak ada lagi kata-kata yang bisa mengukur atau memberikan satu apresiasi dengan berkat agung ini. Teramat indah, teramat besar sehingga Tuhan katakan di dalam Matius pasal 13 tadi, dia katakan apa? Harta yang dimiliki oleh orang ini, semuanya dia jual untuk membeli ladang yang ada harta karun itu. Siapa harta karun itu? Yaitu kerajaan surga. Siapa harta karun itu? Yesus Kristus, berkat agung itu. Tuhan kasih perumpamaan secara pengetahuan manusia untuk boleh mengerti betapa berharganya itu, betapa pentingnya itu. Nah, saudara dan saya, yang Tuhan mau kita lakukan apa? Jadilah pelaku firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebagai tanda ucapan syukur saudara dan saya. Kita menjadi pelaku firman, bukan untuk kita supaya bisa selamat, supaya masuk surga, tidak. Saudara dan saya menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan. Saudara dan saya menjadi pelaku firman karena saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Cukup seperti itu, saudara. Percuma saudara dan saya beribadah setiap minggu memuji Tuhan, melayani Tuhan, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu engkau tidak pernah jadi pelaku firman. Yang Tuhan inginkan setiap hari kita menjadi pelaku firman. Itulah yang memuliakan Tuhan. Itulah tanda ucapan terima kasih atas berkat agung yang saudara dan saya terima. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat agung. Nah, masih maukah saudara dan saya berkat agung yang kita terima itu kita kawinkan dengan pengetahuan atau dengan kepercayaan nenek moyang kita? Kita tahu saudara, latar belakang kita sebagai orang Kristen, nenek moyang kita ya adalah penyembah berhala, animisme. Itu nenek moyang saudara dan saya. Dan mereka adalah penyembah berhala. Kebudayaan yang lebih banyak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu terus terbawa sampai saat ini, saudara. Bahkan bukan sesuatu yang maksudnya sesuatu yang umum terjadi di dalam perkawinan orang-orang Kristen yang keturunan Asia, saudara. Pada umumnya, saudara, mereka ketika mereka menikah, melakukan ucapan syukur dan sebagainya, ada adat-adat istiadat atau adat nenek moyang dibawa-bawa, saudara. Nah, ini sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan perzinahan rohani. Kita tidak bisa berdamai dengan itu. Saudara dan saya sudah punya berkat agung. Kita sudah menjadi milik Kristus dan Kristus juga menjadi milik kita. Masih maukah kita berzina dengan perzinahan rohani untuk berkompromi dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab? Firman Tuhan katakan jangan kita mendua hati. Dan Tuhan tidak mau kita mendua hati. Dan firman Tuhan katakan apa? Saudara dan saya ini sebagai mempelai Kristus. Paulus gambarkan saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Kita adalah perempuan-perempuan rohaninya Tuhan. Yesus Kristus adalah suami kita dalam tanda kutip. Sehingga dikatakan kita mempelai wanita. Mempelai Kristus. Sehingga bila nanti Yesus Kristus datang yang kali kedua, dia menyongsong mempelainya. Dan kita mengadakan perkawinan anak domba Allah di awan-awan yang permai selama 7 tahun. Sudah dan saya mempelainya.
Saudara dan saya sudah dipinang. Masihkah saudara dan saya mau mendua hati? Masihkah kita mau memiliki, tanda kutip, mempelai-mempelai lain selain Kristus sebagai mempelai saudara dan saya? Masihkah kita mau berselingkuh dengan pemahaman kepercayaan nenek moyang yang tidak sesuai dengan Alkitab? Saya katakan waktu itu, saudara, bahwa tidak semua budaya timur salah. Tidak semua budaya timur itu tidak baik. Baik yang baik. Tetapi ada budaya-budaya timur yang tidak bisa kita kompromi dengan kebenaran Alkitab. Sebab itu perzinahan rohani. Saudara dan saya ingat, mempelai Kristus. Jadi kita tidak boleh berkompromi dengan mempelai lain. Mungkin suami kita punya hubungan suami istri. Istri kita, suami kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi Yesus Kristus mempelai pria yang menjadi mempelai saudara dan saya. Dia tahu banget hati saudara dan saya. Seperti apa hati saudara dan saya. Ada apa di dalam hati saudara dan saya. Hati-hati saudara. Kita nggak bisa main-main saudara. Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Ini berkat agung. Allah begitu serius. Allah begitu memperhatikan saudara dan saya. Allah begitu mengasihi. Dan saudara dan saya ini adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Sehingga dia mau datang dan berinkarnasi. Pribadi yang kedua berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang memiliki gambar Allah. Untuk saudara dan saya yang sangat berharga di mata Allah. Dan Allah ingin saudara dan saya menjadi mempelai Kristus. Dan dia yang memilih saudara dan saya. Dia yang menetapkan saudara dan saya supaya menjadi mempelai Kristus. Masihkah saudara dan saya mau berselingkuh dengan kepercayaan nenek moyang, adat istiadat nenek moyang yang tidak sesuai dengan Alkitab? Kita tidak boleh berkompromi, saudara, dengan kepercayaan yang seperti ini, saudara. Kita tidak bisa, terima kasih Pak. Kita tidak bisa berkompromi, saudara. Kepercayaan nenek moyang banyak sekali yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab, dan itu sangat jahat di mata Tuhan. Saya sudah jelaskan khotbah saya yang lalu. Banyak orang Kristen dibayangi oleh adat istiadat kebudayaan nenek moyang. Ini yang nggak boleh, saudara. Kenapa saya begitu menekankan hal ini, saudara? Karena masih banyak, saudara, gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang mau berdamai dengan itu, saudara. Bahkan ada kekristenan yang denominasinya bukan denominasi dari GBI, saudara. Bukan denominasi dari gereja Injili atau gereja Injil sepenuh, saudara. Tapi denominasi yang masih berkompromi dengan kebudayaan. Boleh masak ini dan boleh melakukan ibadah dan itu ritual-ritual nenek moyang. Saya katakan selain kasih dalam Tuhan, itu perzinahan rohani. Itu saudara berselingkuh dengan setan atau dengan iblis. Hati-hati, saudara. Saya berkata tegas di sini. Saya tidak ingin jemaat GBI Tuparing, jemaat yang berselingkuh di mata Tuhan. Ingat, saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Ketika kelak nanti di awan-awan yang permai dia datang yang kali kedua, saudara dan saya bersorak-sorai dalam perkawinan domba Allah. Dan sebelum perkawinan itu dilakukan, saudara tahu, ada pengadilan Kristus yang akan dilakukan. Pengadilan apa? Saudara dan saya sebagai mempelai akan diadili. Untuk apa? Terima mahkota. Terima mahkota. Ada 5 mahkota yang Allah sediakan. Dan saudara saya nanti akan memakai mahkota itu dalam perkawinan domba sebagai mempelai Kristus. Betapa sukacitanya saudara saya. Tapi kalau orang yang berzina secara rohani, engkau tidak akan mengalami pengangkatan itu. Hati-hati, saudara. Kita nggak bisa kompromi lagi dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Saya katakan di sini, jangan lagi ada ritual-ritual yang tidak sesuai dengan konsep apapun itu. Selain kasih dalam Tuhan. Kita sebagai mempelai Kristus, ya, di mana kalimat mengaruniakan di sini artinya berkat agung sama dengan Yesus Kristus sebagai korban yang sudah ditetapkan sebagai pendamaian Allah dengan orang-orang pilihan. Jadi kalimat mengaruniakan juga kalimat di mana
berbicara mengenai Yesus Kristus yang sudah dipersiapkan, yang sudah ditetapkan untuk dikorbankan. Mati di kayu salib, menebus orang pilihannya, supaya orang pilihannya ini menjadi mempelai Kristus. Sebab kalau sebelum ditebus, kita tidak akan pernah bisa menjadi mempelai Kristus. Tapi setelah saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib, dan tebusan itu yang melegalkan, yang membuat saudara saya statusnya menjadi mempelai Kristus secara hukum. Jadi saudara dan saya ini sebagai betul-betul statusnya sebagai mempelai Kristus. Kita harus berbangga dengan semuanya ini, saudara. Ya, sangat bangga, saudara. Dan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25, saya akan bacakan. Roma pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sudah perhatikan Roma 3:25 dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan. Perhatikan kalimat ditentukan. Kalau saudara bawa Alkitab, garis bawah ditentukan. Ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Nah, jalan pendamaian saudara garis bawahi juga jalan pendamaian karena iman. Nah, saudara, Yesus ditentukan untuk menjadi pendamaian karena iman. Artinya apa? Dia ditentukan untuk mati di kayu salib bagi saudara dan saudara dan saya bisa menerima berkat agung itu dengan apa? Dengan iman, dengan hati yang percaya. Jadi orang yang tidak punya iman tidak akan pernah bisa menerima berkat agung itu. Tapi saudara dan saya dikaruniakan iman oleh Allah Bapa sehingga saudara dan saya bisa menerima berkat agung itu. Sebab jalan untuk menerima berkat agung itu adalah iman itu sendiri. Dan iman itu pun bukan muncul dari kedagingan saudara, bukan dari manusiawi saudara, tapi iman itu muncul karena Allah yang menganugerahkan, yang memberikan kepada saudara saya iman, atau Dia yang memberikan kepada saudara saya hati yang percaya. Sehingga dengan hati yang percaya itu kita bisa menerima berkat agung, dan berkat agung itu ditaruh permanen di dalam hati nurani saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu sudah kudus, kamu sudah suci, dan kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Apa yang tidak bisa berbuat dosa? Natur rohani saudara saya sudah tidak berdosa lagi. Jadi betapa ajaibnya hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dua natur. Sementara natur rohani saudara dan saya ini natur yang kudus, natur yang suci, dan sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, dan Roh Kudus sudah ada di dalam natur itu. Sehingga ketika nanti kelak saudara dan saya, natur jasmani ini mati dan kembali menjadi tanah dan debu, natur rohani saudara saya kembali kepada Allah Bapa di surga. Anugerah yang luar biasa. Jadi kematian orang percaya begitu berharga di mata Tuhan. Bersyukur saudara. Jadi kapanpun saudara dan saya dipanggil dalam kematian tubuh, kita harus bersuka cita. Kenapa saya katakan kita harus bersuka cita? Sebab kita kembali dan kita akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kita akan berjumpa dengan mempelai pria kita, Yesus Kristus Tuhan. Ada nggak kerinduan itu saudara? Saya katakan saudara, apapun Tuhan panggil saya siap. Bukan karena saya berdiri atas mimbar, tidak. Karena saya tahu saya akan kembali ke sana. Saya akan berjumpa. Ya, itu kerinduan saya. Dan saya juga menjadi kerinduan saudara dan saya, di mana kita rindu berjumpa dengan Dia. Ya, memang ada yang mengatakan saudara, kalau bisa saya tidak mengalami kematian. Tuhan datang, saya diangkat dengan tubuh kemuliaan yang diubah dengan tubuh kemuliaan. Ya, kalau Tuhan datang 10-20 tahun lagi saudara. Betul. Tapi kalau datangnya 200 tahun lagi masih bisa saudara kuat. Halo. Ya. Iya kan? Kita nggak tahu kapan Dia datang, tapi Dia pasti datang. Tetapi yang pasti saat ini adalah ketika Tuhan panggil saudara saya dalam kematian, disitulah Tuhan meresmikan saudara saya menjadi mempelainya saudara. Dan perkawinan itu akan terjadi. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan saudara. Tapi kematian adalah satu sukacita buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 25 ini dikatakan Kristus telah ditentukan
kalimat ditentukan Allah, ini ditentukan di sini dalam bahasa aslinya disebut protitemi. Protitemi artinya apa? Protitemi artinya Allah Bapa merencanakan sebelum dunia ada. Allah Bapa sudah merencanakan sebelum orang tua pertama saudara dan saya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah Bapa sudah merencanakan Yesus Kristus pribadi Allah yang kedua, firman yang menjadi manusia, itu akan datang ke dunia. Ditentukan dia harus mati di kayu salib untuk menebus orang pilihannya. Itu protitemi, artinya dia ditentukan dari semula, ditentukan dari sebelum zaman ini terbentuk, sebelum alam semesta ini ada. Allah sudah menentukan Yesus Kristus pribadi yang kedua harus datang ke dunia, mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Betapa bernilainya saudara dan saya, betapa berharganya saudara dan saya, betapa khusus spesialnya saudara dan saya di mata Tuhan. Sebelum alam semesta ini ada, dia sudah menetapkan Yesus. Bahkan dia sudah menetapkan saudara dan saya. Bahkan di dalam Mazmur 116 dikatakan apa? Di dalam Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 berkata bahwa nama saudara dan saya sudah tercatat di dalam buku anak domba Allah. Sebelum dunia ada, saudara. Coba kita baca sebentar ya. Mazmur 40 ayat 8 kalau nggak salah, saudara. Kalau nggak salah ya. Mazmur pasal 40 ayat 8. Yuk. Naik ke atas, ke atas. Ke bawah, satu lagi. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Daud katakan apa? Bahwa nama dia sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Berarti nama saudara dan saya sudah tertulis pada saat permulaan zaman. Artinya sebelum dunia ini ada, nama saudara sudah tertulis bahwa kita akan menjadi mempelai Kristus, bahwa kita akan menerima berkat agung itu. Kita patut bersyukur untuk semua ini, saudara. Ini bukan satu teori, ini bukan suatu cerita isapan jempol atau cerita-cerita nenek moyang, tidak. Tapi ini bicara firman Tuhan. Ya dan amin. Yesus Kristus ditentukan, protitomi, artinya apa? Ditentukan dari semua. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Artinya saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Dia katakan selanjutnya jalan pendamaian. Apa arti jalan pendamaian? Jalan pendamaian di sini artinya Yesus Kristus jalan satu-satunya yang ditetapkan Allah untuk mendamaikan antara Allah dengan saudara dan saya. Jalan pendamaian artinya apa? Yesus Kristus jalan satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah untuk mendamaikan pribadi Allah dengan kita manusia yang berdosa. Jalan pendamaian, dia ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan kita. Dan ini dilakukan sekali lagi sebelum permulaan zaman, artinya sebelum dunia ini ada. Tuhan sudah merancang semuanya itu. Dan penggenapannya ketika pribadi saudara dan saya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya menggenapi yang dikatakan Roma 3:25 ini, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, tidak ada jalan pendamaian di luar Kristus. Saya katakan sekali lagi, tidak ada jalan pendamaian dengan Allah Bapa di surga di luar Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristus berkat agung itu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada saudara saya sebagai jalan pendamaian itu. Dan jalan pendamaian yang secara hukum Allah sudah mensahkannya, Allah sudah memutraikannya. Artinya saudara dan saya saat ini hubungan saudara dan saya dengan Bapa di surga sudah bagus, sudah harmonis, sudah damai sejahtera. Artinya saudara dan saya punya hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, hubungan yang terus bisa terbangun setiap saat, 1 hari 24 jam dimanapun saudara dan saya berada. Kita bisa selalu berdamai, selalu berkomunikasi, selalu bisa berfellowship, memuji, menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa? Sebab jalan pendamaian itu sudah ditetapkan Allah lewat Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristuslah yang memperdamaikan antara Bapa dengan saudara dan saya. Dan saat ini status saudara dan saya
adalah bukan seteru Allah, bukan musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Yang setiap saat saudara saya bisa berseru dan bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Betapa status yang luar biasa. Apakah sekali lagi saudara dan saya masih mau mengkawinkan itu? Apakah saudara masih mau mencari pribadi lain untuk berzina secara rohani? Saudara, masih bisa nggak kita berzina secara rohani? Masih bisa, walaupun natur rohani saudara dan saya masih ada, sudah ada Roh Kudus, sudah suci dan kudus. Tetapi ingat, natur jasmani saudara dan saya masih ada sumber dosa. Natur jasmani saudara dan saya masih berdosa. Dosa inilah yang selalu membawa saudara dan saya melakukan perbuatan yang tidak mentaati firman, perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Itu natur jasmani saudara dan saya. Dan jiwa saudara dan saya, sebagai kita tahu jiwa ini adalah ekspresi daripada roh. Jiwa ini nempel dalam natur jasmani. Oleh sebab itu seringkali kita mudah jatuh dalam dosa, baik pikiran, keinginan dan kehendak kita atau perasaan kita. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena jiwa kita nempel dengan natur jasmani. Dan natur jasmani begitu sangat mempengaruhi jiwa saudara dan saya. Di dalam jiwa kita tahu ada pikiran, ada keinginan, ada perasaan. Seringkali kita emosi, seringkali kita marah, seringkali kita tersinggung, seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan karena kecewa, karena marah. Tidak lagi gereja-gerejaan, tidak ada lagi pelayanan-pelayanan. Saudara dan saudara, ya ingatkan, natur daging selalu membawa saudara dalam dosa. Dan jiwa saudara sehingga terpengaruh dengan itu. Tetapi syukur kepada Allah, Roh Kudus yang ada dalam natur rohani saudara saya, Dia selalu mengingatkan, Dia selalu menyadarkan dan memberikan kesadaran rohani ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa. Dia mengingatkan untuk kita tahu, untuk kita sadar, kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Seorang Kristen sejati, saya katakan, ketika dia melakukan perbuatan yang berdosa, pasti pada detik itu juga dia mengingatkan untuk dia bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam. Dia ingatkan, ayo kamu sabar. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Walaupun masih kesal, walaupun masih marah, walaupun masih kecewa, tapi Roh Kudus terus mengingatkan dan mengejar untuk bertobat. Tapi kalau kadang kita bebal, kadang-kadang firman itu Tuhan menegur lewat apa? Roh Kudus menegur. Tidak hanya bisa lewat renungan firman, bisa lewat khotbah-khotbah, bisa lewat sahabat atau saudara seiman. Pasti Dia tegur. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ingin kita terus masuk dalam ranah dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasa saudara dan saya. Kita bersyukur ada penasihat agung, yaitu Roh Kudus, yang terus mengingatkan untuk saudara dan saya hidup memuliakan nama Tuhan. Jiwa itu dipengaruhi dua kubu, yaitu pertama natur daging, yang kedua natur rohani. Tetapi natur jiwa ini lebih banyak nempel di dalam natur jasmani kita, lebih kuat pengaruhnya. Tapi syukur kepada Allah, ada Roh Kudus yang ada dalam natur rohani saudara dan saya, yang terus 1/24 jam mengingatkan. Saya katakan 100 kali saudara berbuat dosa dalam satu hari, 100 kali juga Roh Kudus mengingatkan untuk saudara bertobat. Itu pasti. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Roh Kudus punya tanggung jawab untuk menolong saudara dan saya keluar dari lumpur dosa itu, keluar dari keterikatan dosa itu, kembali kepada firman Tuhan. Syukur kepada Allah, saudara dan saya dipilih menjadi orang pilihannya. Ini anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Kolose 1 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian itu oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
dan oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa ketika saudara dan saya dalam keadaan berdosa, dalam keadaan najis, dalam keadaan yang betul-betul belepotan dengan dosa, dan pada saat itulah Allah Bapa di surga memperdamaikan dengan oleh darah Yesus, sehingga saudara dan saya dikatakan apa? Kita kudus dan tidak bercacat lagi di hadapan Allah. Artinya status saudara sebagai Kristen sejati, kita ini kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini status. Dan status ini yang memberikan adalah Allah Bapa sendiri. Artinya saudara dan saya jangan merasa selalu tertuduh. Hidup saudara dan saya saat ini sudah kudus dan sudah suci secara firman Tuhan, dan secara status dikatakan kamu sudah kudus, kamu sudah suci. Pertanyaan saya, percaya nggak saudara dan saya saat ini kudus dan suci? Halo? Ragu? Halo? Percaya nggak saat ini saudara sudah kudus dan suci? Ya. Kenapa? Sudah tahu, jemaat di Korintus, jemaat yang belepotan dengan dosa, jemaat yang moralnya rusak, bahkan istri papahnya aja dikawin, saudara. Istri papahnya dikawin, keliwatan nggak, saudara? Kebangetan nggak? Kebangetan. Istri papahnya aja dikawin, saudara. Hidup mereka hidup liar, saudara. Hidup belepotan dengan dosa. Tapi Paulus katakan apa di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2? Kamu jemaat yang kudus, kamu jemaat yang suci. Kenapa Paulus katakan demikian? Padahal hidupnya belepotan dengan dosa. Lalu Paulus katakan kamu jemaat yang kudus, jemaat yang suci. Kalau sudah baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Artinya apa? Memang orang pilihan Tuhan statusnya sudah kudus dan suci. Sudah dan saya menerima anugerah bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Saudara dan saya menerima berkat agung itu bukan karena sudah menjadi orang yang paling saleh, yang paling baik, yang sempurna hidup perbuatan saudara secara manusiawi. Tidak, tapi semua itu dipilih bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang pilihannya. Saudara dan saya dipilih menjadi orang-orang pilihan. Saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Allah. Ini anugerah. Yesus katakan apa? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ini pernyataan Tuhan. Dan Yesus katakan apa? Tidak ada satupun seorang yang bisa datang kepadaku, tidak ada satupun orang yang bisa percaya kepadaku kalau Allah Bapa tidak mengaruniakan hati yang percaya kepada orang itu. Artinya apa? Saudara dan saya bisa datang dan percaya kepada Yesus karena Dia berikan saudara dan hati yang percaya. Anugerah yang besar yang harusnya menjadikan satu buat saudara ini keharusan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa saudara pilihan Tuhan? Percaya? Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap saudara dan saya menerima berkat agung Allah, tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Ini penting, saudara. Setiap saudara dan saya yang sudah menerima berkat agung Allah yaitu Yesus Kristus, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita menerima berkat agung itu dengan iman. Nah, dengan iman inilah, di mana iman inilah yang akan melahirkan, iman inilah yang akan melahirkan pengharapan. Jadi pengharapan orang Kristen bukan karena cita-cita, bukan karena keinginan natur daging saudara saya punya pengharapan, ibunya ini ingin itu. Tapi pengharapan iman Kristen adalah pengharapan yang dihasilkan oleh iman itu sendiri. Dan ketika iman itu menghasilkan pengharapan, iman itu yang akan menjadikan pengharapan itu menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Ingat kembali di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalimat dasar itu adalah kalimat jaminan. Artinya iman yang menjamin bahwa pengharapan kita kepada Allah itu pasti dan didengar atau dicatat oleh Allah. Dan pengharapan kita pasti sesuai dengan rencana Allah.
Dan ketika pengharapan kita sesuai dengan rencana Allah, apapun yang menjadi pengharapan saudara dan saya, percayalah saatnya akan tiba. Pengharapan itu menjadi satu kenyataan buat saudara dan saya. Tetapi menjadi kenyataan itu tentu sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana saudara dan saya. Dan kita percaya setiap rencana Allah, setiap berkat yang Allah berikan kepada saudara dan saya, pasti itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu bukan proof dalam bahasa aslinya, tetapi evident, artinya pasti, artinya iman itu menghasilkan satu kepastian bahwa memang pasti pengharapan kita datang dari para Allah Bapa. Artinya dasar itu apa? Bukti itu di mana iman akan membuktikan satu kepastian betul-betul pengharapan itu ada dan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hal yang harus penting bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang yang terima berkat agung Allah memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan itu selalu dia dan amin. Saat ini kita tahu kita mengalami pandemi virus corona dan lain sebagainya, ekonomi bukan semakin bagus, semakin susah dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, orang yang punya berkat, yang sudah menerima berkat agung itu akan selalu punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mati. Pengharapan itu tidak akan pernah hangus. Pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Pengharapan setiap hari Allah selalu berikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berjalan dengan iman, saya percaya iman itu akan membawa kepada pengharapan, dan pengharapan yang menjadi jalan saudara dan saya, sehingga satu saat pengharapan itu akan sampai kepada titik di mana berkat disediakan oleh Allah Bapa kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya punya pengharapan. Sekalipun pandemi corona dan keadaan ekonomi yang seperti ini, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Dan pengharapan itu adalah janjinya sendiri, saudara. Karena firman Tuhan katakan saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan surga. Dan di dalam kerajaan surga ada banyak berkat yang Allah berikan. Bukan hanya berkat-berkat rohani, saudara, tapi berkat jasmani pun Dia sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan ajarkan satu doa yang luar biasa di dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6. Berikanlah kepada kami pada hari ini yang secukupnya. Kalimat secukupnya bukan berarti saudara jadi miskin. Kalimat secukupnya berarti saudara pas-pasan, tidak. Tetapi kalimat secukupnya artinya apapun yang saudara sangat membutuhkan, pada waktunya Dia sediakan dan Dia nyatakan itu bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah berbohong. Firman-Nya ya dan amin. Seringkali kita tunggu-tunggu kok nggak ada pengharapan itu. Tunggu-tunggu mana janji Allah. Kenapa kita sangat-sangat lama dan rasanya kok nggak pernah sampai? Karena kita ukurnya dari natur daging kita. Ini hati-hati. Maka dari itu kita bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang benar. Ketika rohani saudara dan saya bertumbuh, natur kedagingan saudara dan saya akan semakin kecil. Tapi natur rohani kita akan semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Kepekaan rohani itu penting, saudara. Kepekaan rohani itu penting. Dan kepekaan rohani akan semakin tajam, akan semakin sensitif. Ketika rohani saudara dan saya bertumbuh, ketika rohani saudara dan saya semakin dewasa, kepekaan itu akan semakin sensitif, akan semakin peka. Artinya apa? Ketika saudara Tuhan berbicara, ketika Tuhan punya rencana, ketika Tuhan akan menetapkan rencananya, ketika Tuhan akan memberkati saudara dan saya, kita akan peka dengan itu. Kenapa? Karena rohani kita semakin dewasa rohani saudara, semakin kita peka akan suara Tuhan, semakin peka akan rencana Tuhan, semakin peka akan kebenaran-kebenaran yang Allah akan nyatakan bagi saudara dan saya. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel atau umat atau orang pilihan, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sudah perhatikan, Efesus 2 ayat 12 dengan sangat jelas sekali berkata bahwa waktu kita tanpa Kristus, kita bukan warga kerajaan Israel.
secara rohani atau kerajaan surga. Tadi saya katakan di dalam Matius pasal 13, Yesus katakan ada seorang yang menemukan harta karun atau mutiara, dia jual semuanya sehingga dia beli itu. Ini harta yang paling berharga yang tidak bisa dinilai dengan uang. Artinya saudara, kalau sudah dan saya saat ini, yang tadi saya katakan sudah dan saya sudah terima berkat agung Allah, kita sudah memiliki berkat agung itu. Artinya apa? Status kita sudah berubah menjadi warga kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, apa yang dikatakan Efesus pasal 2 ayat 12 ini bicara mengenai latar belakang kita yang lalu. Latar belakang kita yang tidak punya pengharapan. Latar belakang kita yang ketika kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan, setelah kita menjadi orang pilihan Tuhan, setelah kita menerima berkat agung Allah, pengharapan itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan kita akan melihat setiap pengharapan yang dihasilkan oleh iman. Saya percaya Tuhan akan genapi, Tuhan akan menjadikan satu kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dengan berkat agung ini, saudara dan saya setiap hari bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, bisa mengagungkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan jadilah pelaku firman setiap hari sebagai tanda bukti kita berterima kasih kepada Tuhan, sebagai tanda bukti bahwa berkat agung itu terus menerus hidup di dalam saudara dan saya, bahwa berkat agung itu membawa saudara dan saya ke dalam satu pengharapan yang pasti, dan pengharapan itu akan Allah nyatakan lewat iman saudara dan saya, sehingga kita bisa setiap hari selalu memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Kenapa? Karena berkat agung itu terus membawa saudara dan saya ke dalam kemenangan demi kemenangan, sehingga saudara dan saya bukan lagi sebagai orang pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Saya undang untuk musik naik ke atas. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah menyelesaikan di poin yang keempat, yaitu mengaruniakan atau berkat agung. Dan kami bersyukur Bapa, berkat agung ini sudah kami terima. Dan kami sudah memiliki berkat agung ini. Dan kami percaya dari berkat agung ini kami memiliki pengharapan. Dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah pengharapan yang bukan sekedar mimpi, tapi pengharapan yang menghasilkan satu kenyataan di mana kami akan melihat, kami akan merasakan, kami akan mengalami bahwa pengharapan kami itu betul-betul Allah sendiri akan membuktikan bahwa iman kami kepadamu ya Bapa tidak menjadi sia-sia. Dan kami percaya iman itulah yang menghasilkan pengharapan. Dan dari pengharapan ini jugalah kami akan hidup terus memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Dan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami dalam hidup ini, kami percaya kami masih punya pengharapan. Dan pengharapan kami tiada lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba menyerahkan firman ini dalam tangan, meteraikan dalam setiap hati kami Bapa, dan jadikan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.